Oke, berikutnya sifat-sifat vektor. Yang pertama, dapat dipindahkan. Dapat dipindah dengan syarat tidak merubah nilai dan arahnya. Yang kedua, dapat dijumlah atau dikurang. Dan yang ketiga, dapat dikali. Dapat dikali, kalau dapat dikali berarti dapat dibagi juga. Oke. Yang pertama kita bahas yang ini. Dapat dipindah. Sebagai contoh misal ada vektor A. Vektor A itu misalkan seperti ini simbolnya. Vektor A ke arah kanan besarnya sekian. Misalnya ini panjang vektornya 2 cm. Oke. Jadi ini kita bisa pindah ke sini misalnya, jadi sini. Asalkan tidak merubah nilainya. Kalau nilainya tadi panjangnya 2 cm tetap 2 cm. Arahnya kanan tetap ke kanan, seperti itu. Atau vektor F misal, gaya. Kalau nilainya 10 Newton ya tetap 10 Newton, seperti itu. Ini maksudnya dapat dipindah. Terus dapat dijumlah atau dikurang. Misal ada vektor A seperti ini. Terus vektor B seperti ini. Oke. Terus vektor C seperti ini. Oke. Bagaimana jika A ditambah B? Vektor A ditambah B. Caranya ya kita pindahkan tadi. Vektor A seperti ini. Set. A. Terus B ke arah atas kan. Caranya ujung A ketemu dengan pangkalnya B. Seperti ini. Ini vektor B. Jadi hasil jumlahnya itu ini. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Nah, di situ kita kasih tanda panah di sini. Ini akhirnya. Nah, ini A ditambah B, atau sering disebut sebagai resultannya atau resultan vektor. Bagaimana jika A ditambah B ditambah C misal? Caranya sama. A seperti ini, terus B ke atas, B, terus C kemana? Nah, ini C. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Berarti seperti ini. Panahnya ke sini. Ini R-nya atau resultannya. Resultan dari A tambah B tambah C. Atau bisa juga dengan dibolak-balik. Misal A tambah B, kita ngerjain dari B dulu. Misal B dulu ke sini. Di situ A, sini. Ini A, ini B. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Berarti resultannya ini R-nya. Ini sama nilainya. Oke, kurang lebih seperti itu jika dijumlahkan. Bagaimana jika dikurangkan? Misal A dikurang B. Kita lihat A ke arah kanan, B ke arah atas. Berarti kalau dikurang B atau minus B kebalikannya. Kalau B ke atas, berarti kalau minus B ke bawah. Berarti kalau A minus B hasilnya seperti ini. Ini A minus B seperti ini. Minus B. Ini nilainya nggak boleh dirubah ya. Kalau panjangnya 2 cm itu 2 cm. Oke. Jadi ini resultannya. Atau A dikurang B. Seperti itu. Itu jika dijumlahkan. Nah, bagaimana jika yang ditanya itu nilainya? Misalkan ada vektor F di mana misal ini vektor F1, terus ini ada F2 di mana F1 itu nilainya 10 Newton misal. Sedangkan F2 nilainya, ingat ya, kalau nilainya itu ada tanda mutlak di sini. Nilainya 5 Newton misal. Jadi ketika ditanya F plus F2, F1 plus F2, kalau yang ditanya seperti ini tanya gambarnya. Berarti sini F1 F2. Berarti gambarnya seperti ini. Tapi kalau yang ditanya R, ada tanda mutlaknya sini. Ini juga R, tapi nggak ada tanda mutlaknya.
Kalau ada tanda mutlaknya seperti ini, berarti yang ditanya nilainya, atau nilai F1 ditambah F2 seperti ini. Berarti nilainya berapa? Karena dia sejajar, F1 nya 10, F2 nya 5, jadi nilainya 15 Newton. Itu dari contoh penjumlahan. Misalnya ini contoh 1, contoh 2. Oke. Berikutnya, bagaimana jika dia tidak sejajar seperti ini? Misal contoh 3. Misal F1 di sini nilainya 2 Newton misal. Terus yang F2-nya seperti ini. F2 dimana nilainya 1 Newton misal. Terus kita ditanya, misal yang ditanya A, F1 ditambah F2. Ingat ya, kalau yang ditanya seperti ini berarti gambarnya. Berarti F1 tambah F2. Berarti resultannya seperti ini. Ini R-nya. Tapi kalau yang ditanya R F1 ditambah F2, maka yang ditanya nilainya. Nah, ingat, ini kan bentuk Pitagoras ya. Pitagoras. Yang ini nilainya 2, ini nilainya 1. Berarti ini nilainya berapa? Ya, berarti nilainya ini akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi akar 4 ditambah 1 sama dengan akar 5. Akar 5 Newton. Berarti ini 5. Akar 5. Seperti itu. Terus bagaimana kalau dia nggak tegak lurus seperti ini? Misal dia membentuk sudut, misal ini F1, terus F2 nya seperti ini. F2 nya dimana ini membentuk sudut 30 derajat misal. Contoh 4. Untuk kasus itu kita harus paham dulu rumus dasar sinus kosinus ya. Misalnya ada theta, ini Y, ini X, ini R. Jadi sin theta sama dengan, ingat, depan dibagi miring atau Y per R. Jadi kalau ditanya Y sama dengan R dikali sin theta. Kalau ditanya cos theta sama dengan X per R atau X sama dengan R cos theta. Oke, untuk kasus ini ini F1. Di sini ada F2. Ini 30 derajat. Berarti ini harus kita proyeksikan ke sumbu Y dan sumbu X. Berarti di sini ada F2Y yang nilainya Y, ingat ini R sin theta. Untuk kasus ini R-nya F2, berarti F2 sin 30 derajat. Dan di sini ada Fx yang nilainya F2 cos 30 derajat. Oke, untuk kasus itu berarti nilai Fx nya berapa? F2 nya misal F2 nya nilainya 1 Newton. Terus F1 nya nilainya 1 Newton juga, biar enak misal. Oke, berarti 1 cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 Newton. Terus Fy nilainya berapa? F2 sin theta. F2 nya 1, sin theta setengah, berarti nilainya setengah Newton. Oke, kalau udah ketemu F1 sama F2 nya, Fx sama Fy nya, kita pakai rumus ini tadi. Fx nya dulu yang pada sumbu X. Pada sumbu X ada apa? Sumbu X ada F1. Berarti F1 sama Fx, karena sejajar dijumlah Fx. Jadi 1 ditambah setengah akar 3. Terus sumbu Y ada Fy. Fy nilainya setengah. Kalau udah, berarti nilai resultannya sama, akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Seperti itu nilainya. Fx nya setengah ditambah
1 ditambah setengah akar 3 FY nya setengah, seperti itu. Oke.